sebetulnya kalau di Sunda itu pemaknaan pupuh itu gimana sih? Ya sebenarnya kalau Wit sih menjelaskan apa yang direfleksikan ya. Pupuh eta teh dimaknai sebagai ngebeh atau mengendalikan, kendali pikiran dan rasa. Artinya leluhur Sunda itu sudah berupaya membuat media transformasi pengetahuan kepada generasi penerus untuk sedari dini, dalam usia dini, pendidikan usia dini, mengenal karakter-karakter rasa, mengungkapkan rasa kasih, mengungkapkan rasa bahagia, mengungkapkan rasa kecewa atau rasa khawatir, itu diungkapkan dengan media pupuh, mengendalikan rasa dan pikir. Dimana memang pupuh itu ada banyak, pupuh ada 17, tapi yang menjadi pupuh ageng atau pupuh utama adalah Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Dandanggula. Nah, kesemua itu memiliki karakter dan vibrasi rasa yang berbeda, pesan makna yang berbeda. Kalau dalam pupuh Sunda itu ada yang namanya pada ya, aya sabaraha pada, aya sabaraha guru wilang, guru lagu. Guru wilang itu adalah baris ya. Ada suku kata, ada berapa suku kata dalam tiap baris. Guru wilang, guru lagu. Guru lagu adalah huruf vokal di setiap akhir baris, dimana itu memiliki karakter antara A, I, U, E, O ya. Vokal yang ada di Sunda itu kan ada A, ada I, U, E, O, E termasuk. Jadi warna suara vokal di bahasa Sunda itu sangat lengkap, memenuhi menggambarkan, mendeskripsikan rasa yang ingin diungkapkan melalui guru lagu atau vokal yang ada di setiap akhir baris ke guru wilang. Ya setidaknya itu yang saya refleksikan dan pernah saya terima penjelasannya dari Rama